Selamat siang semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya, Fantimar Portofidelo. Dan di siang ini, kebetulan adalah hari libur saya, hari libur kerja saya, jadi saya memilih jalan-jalan ke hutan. Selain untuk refreshing, juga bisa menghirup udara segar dan bisa mendengarkan kicauan burung-burung yang ada di dalam hutan. Karena di luar sana banyak sekali ya hari-hari yang kita dengar itu adalah deru kendaraan bermotor yang mungkin membuat kita lama-kelamaan menjadi jenuh. Jadi saya memilih untuk datang ke hutan, mencari suasana yang sedikit bisa memberikan ketenangan. Jadi hutan ini bukan hutan lebat. Hutan tersebut didominasi oleh pohon-pohon akasia. Ya, terdengar ada suara kicauan burung. Hutan di Indonesia ini masih sangat luas ya. Tetapi sayang, sebagiannya sudah dirusakkan sama manusia. Dan alasan untuk perkebunan, pembangunan infrastruktur. Padahal kita tahu bahwa paru-paru bumi kita ini adalah hutan. Dan kita sangat membutuhkan udara segar. Dan hutan pun juga adalah tempat tinggal untuk makhluk hidup yang lain. Burung dan beberapa atau semua hewan yang hidup liar. Nah, semuanya bisa dengarkan kicauan burung kecil itu begitu merdu. Jadi kalau bagi semua yang merasa jenuh di rumah ataupun juga bosan pergi berekreasi ke tempat-tempat rekreasi, alangkah bagusnya datang ke hutan, jalan-jalan ke hutan. Walaupun banyak nyamuk ya, tetapi di sisi lain kita mendapatkan keuntungan, bisa menghirup udara segar, juga bisa membuat hati kita damai dan dapat mendengarkan siulan berbagai jenis burung. Dan ada lagi kita bisa melihat beberapa jenis hewan liar seperti tupai, anjing hutan, dan lain-lain yang bisa kita temukan di dalam hutan.
Tuh ada burung walet yang terbang. Tadi sih aku melihat burung pelatuk, tapi nggak tahu kayak mana dia terbang. Coba kita keluar ke tepi hutan. Banyak sekali pohon akasia. Ada suara burung. Permisi. Pernah aku lihat monyet di sini dari pinggir jalan. Aku lihat monyet, monyet yang kecil, terus ada lagi yang bekantan. Tapi di mana ya? Mungkin sudah pindah ke hutan yang lain, karena mungkin diburu atau tempat tinggalnya sudah diganggu oleh manusia. Jadi kemudian dipindah tempat. Nah di situ ada sarang karo burung. Coba kita periksa, jangan-jangan ada anaknya. Oh ya, ternyata sangkarnya sudah kosong. Sudah, penghuninya sudah pergi. Jadi enaknya di jalan-jalan di hutan itu seperti ini, bisa menikmati suasana. Itu ada sarang semut. Dan ini kayaknya tempat pembuangan material tambang dulu nih, yang sudah ditinggalkan lalu ditumbuhi banyak pohon-pohon. Ada suara burung. Jadi kalau kita manusia tidak dapat atau tidak bisa bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam kita,
maka banyak hal yang akan berdampak baik kepada kita manusia, kepada makhluk hidup yang lain, ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya mungkin kita akan mengalami kerugian yang besar. Hutan kita habis, udara segar kita berkurang, makhluk hidup kita seperti burung-burung dan hewan-hewan liar yang lainnya pun juga punah. Kemudian manusia bisa hidup sendiri, jadi keseimbangan alam kita tidak bisa terjaga lagi. Tetapi jika kita benar-benar bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam kita, ya kita akan mendapatkan keuntungan besar. Semua jenis tumbuhan yang hari ini kita lihat, jenis hewan yang hari ini kita lihat, masih bisa dilihat lagi oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Tetapi apabila semuanya tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita lindungi, tentu anak cucu kita hanya bisa mendengar atau membayangkannya dalam bentuk cerita, dan hewan-hewan yang sebenarnya masih bisa mereka lihat, ternyata hanya bisa dilihat di buku-buku, cuman bisa lihat gambarnya saja, tapi wujudnya itu mereka nggak bisa lihat. Mereka cuman bisa membayangkannya saja. Oh ternyata seperti ini ya rusa itu, atau seperti ini ya tupai dan hewan-hewan yang lain. Jika lingkungan kita adalah tempat tinggal kita, maka hutan adalah tempat tinggal makhluk hidup yang lain. Jadi kalau hutan itu hancur karena ulah manusia, bukan hanya berdampak pada makhluk hidup yang hidup di dalam hutan, tetapi berdampak juga kepada manusia. Jadi manusia jangan berpikir bahwa apa yang manusia lakukan itu tidak akan pernah berdampak bagi dirinya juga, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi akan berdampak kepada dirinya juga. Dan hari ini kita melakukan hal yang tidak benar, mungkin tindakan itu akan dialami oleh anak cucu kita kelak nanti. Jadi untuk teman-teman semua, jaga dan lindungilah hutan kita, jangan dibakar secara sembarangan. Jikapun ada tumbuhan yang atau pohon yang diambil untuk dijadikan bahan bangunan, setelah diambil maka wajibkanlah dirimu untuk menanam gantinya, sehingga ganti dari pohon yang kita tanam itu kemudian akan bisa diambil lagi oleh anak cucu kita.
Tetapi apabila kita melakukan sesuatu tidak dengan tanggung jawab, atau kita tidak mau bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, ya hasilnya akan berdampak pada anak cucu kita. Merdu ya suara burung tuh, kicauannya loh merdu. Memang kalau di dalam hutan ini rasanya damai, udaranya segar, banyak sekali kicauan dari jenis-jenis burung yang tinggal dalam hutan ini yang masih bisa kita dengar, yang mungkin jarang sekali kita dengar di lingkungan tempat kita tinggal. Dan ataupun juga mungkin bisa kita dengar di lingkungan tempat kita tinggal, atau itu bukan burung-burung yang hidup di alam bebas, tetapi burung-burung yang hidup di dalam kurungan karena hobi manusia untuk memelihara beberapa jenis burung. Jadi keseimbangan ekosistem itu tergantung dari manusia. Manusia bisa menentukan baik dan buruknya. Manusia yang bisa menentukan keseimbangan itu. Lihat di sana ada burung yang terbang jauh sekali, tidak bisa di zoom. Nah di sini ada rawa, ya. Di seberang sana ada rawa, yang mana di situ pasti banyak ikan. Jadi hutan kita ini luas sekali, tapi hutan aslinya atau hutan yang benar-benar lebat sudah berkurang karena sudah ditebas maupun melalui izin pemerintah maupun ditebas secara liar, tapi hutan kita sudah berkurang. Mungkin dulu hutan kita begitu luas, sekarang sedikit demi sedikit mulai berkurang. Jadi sekali lagi ya, keseimbangan ekosistem kita tergantung kebijakan manusia. Jika manusia melakukan sebuah tindakan dengan bijaksana, tentu hal itu akan memberikan dampak yang positif. Tetapi apabila manusia melakukan tindakan dengan semaunya dia, tidak bijaksana, maka hal itu pun juga akan berdampak pada diri kita sendiri.
Nah, itu ada burung malam. Oh ya, di sini ada sarang tawon, sarang lebah madu. Aduh, semuanya bisa lihat. Nah, itu sarangnya. Kayaknya baru bersarang sekitar 1 minggu. Oke, semuanya bisa lihat ya. Jadi ini adalah hutan kita, paru-paru bumi kita. Jadi kalau kita merusaknya, kita pun juga yang mengalami dampaknya. Tapi apabila kita menjaganya dengan penuh tanggung jawab, maka kita pun juga yang mengalami atau menikmati keuntungannya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jika di halaman rumah teman-teman itu masih ada lahan yang kosong, maka tanamilah dengan tanaman yang berumur panjang, yang selain bisa dipanen hasilnya di kemudian hari, juga bisa menjaga keseimbangan alam dan lingkungan kita, terutama bisa memasuk udara segar yang sangat kita perlukan. Oke, selamat siang dan terima kasih. Hormat saya, Fantimar Porto Fidelo.